I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Kisah Perjuangan Bangsa Indonesia. Saya adalah tuan rumah Anda dan saya adalah Nanda. Dan hari ini kami memiliki seorang tamu istimewa yaitu Farid. Selamat datang Farid. Terima kasih Nanda. Saya senang bisa berbicara tentang topik ini. Mari kita mulai. Kolonialisme adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Farid, bisakah Anda ceritakan kepada pendengar kami bagaimana kolonialisme pertama kali datang ke Indonesia? Tentu bisa. Kolonialisme pertama kali datang ke Indonesia melalui bangsa Eropa, terutama Belanda. Mereka tiba di abad ke-17 dan mulai membangun jaringan perdagangan dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme dimulai? Perlawanan dimulai di berbagai tingkat. Salah satu contoh perjuangan awal adalah perlawanan pribumi melawan Belanda yang dikenal dengan nama Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang memimpin perlawanan ini. Sekarang, mari kita telaah lebih dalam tentang beberapa poin penting dalam perlawanan kita terhadap kolonialisme. Farid, salah satu hal yang mungkin menarik perhatian banyak pendengar adalah strategi apa yang digunakan oleh pahlawan kita dalam perjuangan mereka. Pahlawan kita menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah perlawanan bersenjata, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tetapi mereka juga memanfaatkan diplomasi internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu benar, diplomasi internasional adalah aspek penting dalam sejarah perjuangan kita. Apakah Anda bisa memberikan contoh bagaimana diplomasi internasional mempengaruhi perjuangan Indonesia? Tentu bisa. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, mana para pemimpin dan negara-negara Asia dan Afrika berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu kemerdekaan dan kolonialisme. Konferensi Bandung memang menjadi tonggak penting. Selain itu, apakah ada pemimpin atau tokoh yang memainkan peran sentral dalam diplomasi internasional? Ya, salah satu tokoh yang sangat berperan adalah Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Ia menjadi salah satu utama dalam konferensi Bandung dan mendukung gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Soekarno adalah figur penting dalam sejarah kita. Bagaimana peran pemimpin seperti Soekarno mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pemimpin seperti Soekarno memberikan visi dan kepemimpinan yang menginspirasi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Mereka juga menjalankan peran diplomatik penting di tingkat internasional untuk mendukung perjuangan kita. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Peran pemimpin sangat penting dalam sejarah perjuangan kita. Bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme akhirnya berakhir? Perlawanan terhadap kolonialisme berakhir pada tahun 1949 dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda setelah perang bersenjata dan tekanan internasional. Sekarang kita akan mendalami peran perempuan dalam perjuangan ini. Farid, apakah ada pahlawan perempuan yang berperan penting dalam perlawanan kolonialisme? Ya, tentu salah satu pahlawan perempuan terkenal adalah Cut Nyak Mutia yang memimpin perlawanan melawan Belanda dalam Perang Aceh. Dia adalah contoh inspiratif dan keberanian dan perjuangan perempuan. Keberanian Cut Nyai Mutia memang mempengaruhi banyak orang. Selain itu, apa lagi yang bisa Anda sampaikan tentang peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan? Perempuan tidak hanya berperan sebagai pejuang, tetapi juga sebagai penyambung semangat perjuangan. Mereka mendukung para pejuang, merawat para luka-luka, dan mengambil peran penting dalam mempertahankan semangat kemerdekaan. Terima kasih Farid atas wawasan berharga Anda. Kami sangat menghargai pengetahuan dan waktu Anda.
Ini adalah podcast kisah perjuangan bangsa Indonesia. Dan kami akan terus berbagi kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.